Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bertemu lagi bersama kami di channel Tulman Pro Instructor of Technical High School. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat atau merangkai saklar dari double pole single throw menjadi double pole double throw ya, dimana ini menghubungkan kulkas dengan pompa air ya. Di sini submersible ya, ketika menyalakan mersible ya, pompa air, nanti kulkas otomatis mati ya. Nah, ini bertujuan agar tidak terjadi anjlok pada listrik rumah ya, yang memiliki daya rendah khususnya. Oke, yang pertama kita modifikasi saklarnya ya. Di sini adalah menggunakan saklar bawaan dari box kontrol dari submersible yang tadinya double pole single throw ya. Artinya dua inputan min sama plus. Ke saklar ada yang double pole, ada yang single pole ya. Nah, kalau yang single pole berarti dipotong salah satu, positif atau negatif. Tapi kalau yang umum, yang amam itu menggunakan double pole ya, dimana positif negatifnya diputus. Nah, kemudian outputnya yang umum juga, yaitu single throw ya, dimana on off doang. Nah, di sini saya modifikasi menjadi bukan on off ya, tapi peralihan menjadi double throw ya, double pole double throw, dimana ketika tadinya off itu bukan off tapi menghubungkan ke terminal satunya. Jadi di sini nanti ada 6 terminal ya. Ini saya modifikasi karena untuk memperingan biaya, karena beli sebenarnya ada murah, cuma kan saya memiliki saklar yang sudah tidak dipakai, kemudian dudukannya tak lepas dipasang ke saklar bawaan dari boxnya ya. Ditambah lagi ketika di box ini sudah ada pelindung karetnya, jadi lebih aman. Nah, untuk pembongkarannya sendiri mohon maaf videonya terhapus ya. Saya cari-cari tidak ada. Jadi pada intinya ada saklar itu yang di atas yang beda ya, bukan warna merah. Saklarnya itu kita lepas terminalnya, kemudian dimasukkan ke lubang yang sudah disediakan oleh saklar yang sekarang dipasang. Nah, untuk mengeceknya di sini saya gunakan multitester ya, kontinuitas atau suara, dimana kalau saklar terhubung maka akan ada hambatan atau kontinuitas. Video saya percepat karena ini juga sebenarnya opsional. Kalau mau praktis ya tinggal membeli saklar aja yang double pole double throw atau yang kakinya 6 gitu ya, langsung beli di toko listrik sudah ada. Nah, ini pelindung karetnya bawaan dari saklar box submersible ya. Oh ya, sebagai informasi, submersible yang saya gunakan itu 250 watt ya dayanya. Nah, untuk kulkas kurang lebih 180, kalau enggak 200 atau berapa itu, kulkas lama juga. Enggak, tak cari speknya enggak ada. Nah, sedangkan daya di rumah cuma 450. Jadi ketika dipakai submersible 250 sama kulkas itu anjlok. Belum ada magicom, TV, printer, lampu dan lain-lain. Ya, di sini saya sediakan skun ya agar lebih rapi, disambungkan kepada terminal female ya atau lanangan ya, stop kontak.
pastikan kencang ya, jangan mudah terlepas. Sebenarnya kalau tidak menggunakan skun pun gak masalah, tinggal disolder langsung ke saklar ya. Oh ya, tadi saklarnya yang bagian tengah itu dua, itu inputnya ya, nanti dua sisi kanan kirinya itu outputnya. Sebenarnya ini teknik yang sangat sederhana sekali, hanya memindahkan jalur ya, menggunakan saklar yang double, bukan on off tapi mengalihkan. Jadi prinsipnya di saya sendiri, karena kulkas itu diprioritaskan, bukan diprioritaskan tapi selalu dinyalakan ya kan, sedangkan submersible itu tidak selalu menyala, itu opsional. Nah sedangkan kita butuh itu ketika submersible nyala itu biar nggak anjlok. Jadi sementara kulkas mati dulu nggak masalah, nanti ketika sudah penuh airnya tinggal dimatikan dan otomatis kulkas menyala kembali. Jadi berarti kalau ibaratnya saklar on off, ketika off itu kulkasnya nyambung terus. Ketika submersible di on kan, kulkas stop, di off dulu gitu. Untuk menguatkan kami lakukan solder biar benar-benar kuat ya. Untuk pengaman juga kelistrikan itu diusahakan kencang ya, kalau kurang kencang nanti akan ada gesekan, maka dapat mengakibatkan loncat api ya. Nah salah satu masalah ya atau akibat dari kebakaran. Sisi satunya dari kabel sambungkan ke stop kontak ya, male atau yang perempuan lah. Berarti saklar mode ini itu saklar manual ya, masuknya manual karena tidak menggunakan saklar elektrik seperti relay. Oke, mungkin kedepannya akan kami buatkan video yang otomatis yang menggunakan relay. Sebenarnya ini di otomatis bisa, cuma kan biar menghemat daya juga. Fungsinya kan kita ketika menyalakan saklar berarti kita main saklar, jadi kalau dibikin otomatis ya cuma dong kita main saklar. Nah ya seperti ini, setelah dirakit ini yang dari stop kontaknya nanti ke kulkas ya, ke kulkas masuk ke bagian bawah situ sebelah kanan ya dari saklar, dimana di bawah berarti nyambungnya ketika di nol ya. Nah ini diambil dari tengah, inputnya. Nah ini inputnya dari tengah diambil dari colokan box ya. Kemudian outputnya sebelah kiri menuju ke kabel biru yang menuju ke pompa submersible. Oke seperti ini posisi off nya ya. Nah ini on, nyambung ke submersible. Nah sini off, nyambung ke kulkas. Nah seperti ini berarti kulkasnya menyala ya, menyala ke atas. Oh ya untuk lampu saya bikin menyala terus ya, karena praktis biar terlihat dan tidak main saklar on off, jadi tak sambung menyala terus biar mudah juga mencari ketika gelap itu kelihatan itu. Nah, ini nyambung ke kulkas, kita cek kulkasnya menyala ya, dan kita cek juga submersible-nya posisi mati ya. Nah posisi berkontinu berkelanjutannya kan seperti ini. Nah ketika kita sedang menggunakan submersible ya, kita on kan, maka kulkas sementara mati terlebih dahulu selama submersible nyala ya. Selama saklarnya di posisi seperti itu maka kulkas mati, submersible menyala atau mengalir ya. Nah seperti itu, kita coba off kan lagi, nanti kita lihat ini kabelnya menuju ke
mersible ya lewat atas. Ini masih mati karena mersible masih menyala ya. Masih menyala, masih mengalir ya. Kemudian kita coba matikan mersible, maka air mersible pompa berhenti dan kulkas menyala ya, ditandai dengan lampu yang menyala. Oke, sedikit informasi ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.